Kalau kamu klik video ini, berarti kamu masih ada mental block terhadap uang. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa rilis mental block tersebut sehingga keberlimpahan bisa mengalir ke dalam hidup kamu? Oke, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di sini. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa merilis mental block terhadap uang? Kita perlu pahami dulu apa itu mental block. Mental block itu adalah ketika kamu punya hambatan secara mentalitas mengenai sesuatu. Nah, di sini konteksnya adalah tentang uang. Artinya, ketika kamu masih ada hubungan yang tidak baik-baik saja terhadap uang, maka uang akan sulit untuk kamu dapatkan. Bahkan ada orang yang menganggap uang itu nggak penting. Ada yang menganggap uang itu ya nggak dibawa mati. Ada juga yang menganggap uang itu adalah akar dari kejahatan. Dan mungkin dogma ataupun sudut pandang yang lain yang justru menghambat aliran energi uang itu masuk ke dalam hidupnya. Kalau kita masih hidup di dunia dan memang di era zaman saat ini, kita menggunakan uang untuk transaksi, artinya hubungan kita dengan uang perlu dalam kondisi yang baik. Karena kalau kondisinya itu nggak baik hubungannya, yang terjadi adalah kita jadi kesulitan untuk mendapatkan uang. Lalu bagaimana caranya membangun hubungan yang baik dengan uang? Kamu perlu pegang uangmu dulu sekarang. Contoh, misalnya kamu pegang uang kamu amati aja uang tersebut. Kamu lihat, kemudian kamu bisa cium aromanya, kemudian kamu dengarkan, dan kamu bisa lihat dengan seksama uang tersebut. Setelah itu, apa perasaan yang muncul di dalam hati kamu? Kalau masih ada merasa kekurangan, kalau masih ada merasa tidak nyaman, atau tidak suka, tidak happy, artinya itu adalah hubunganmu dengan uang ini belum baik-baik saja. Tapi kalau perasaanmu bahagia, senang, gembira, ya maka apalagi uangnya banyak gitu ya, maka hubunganmu dengan uang tersebut dalam kondisi yang baik. Nah, untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan uang, yang pertama adalah kamu perlu saat mengeluarkan uang itu dengan perasaan yang bahagia. Jadi uang ini harus dianggap penting dulu oleh kamu. Cara menganggap penting uang bagaimana ya? Kamu perlu punya uang dulu di dompet kamu. Setidaknya jangan sampai kosong. Ya, jadi ada di dompetku sekitar mungkin ini 3 juta atau 4 jutaan itu selalu ada di dompet. Nah, ketika aku taruh di dompet, pertama mungkin rasanya adalah takut hilang, takut nanti kepake, takut nanti boros, seperti itu kan. Nah, itu adalah awal-awal perasaan yang muncul, tapi setelah lama-kelamaan akhirnya jadi merasa biasa. Dan yang enaknya adalah ketika kita buka dompet, kita selalu happy. Kenapa? Karena ada uang segini di dompet. Ketika kamu merasa ada uang di dompet, berarti kamu secara tidak sadar atau secara tidak langsung memprogram bawah sadar kamu bahwa kamu selalu punya uang. Jadi hubunganmu dengan uang ini kamu anggap penting dulu ya. Kamu bisa juga ketika saat tadi kamu melihat, merasakan uang ini, kamu ucapkan terima kasih. Makasih ya uang sudah datang dalam hidupku, sudah memenuhi kebutuhan hidupku, sudah mencukupi apa yang aku butuhkan saat aku butuh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saat aku memenuhi kebutuhan hidup, atau ketika aku ingin belajar sesuatu kamu selalu ada, ketika aku butuh selalu kamu ada, bahkan lebih, kamu ucapkan terima kasih. Kamu ucapkan dengan penuh penghayatan. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan itu di mulut, tapi di batinnya belum merasakan perasaan yang nyaman. Kalau batinnya masih kosong, masih flat, itu tandanya masih belum perlu untuk dirilis mental block secara profesional. Artinya perlu bantuan oleh orang lain kalau memang masih ada perasaan seperti itu. Tapi kalau udah nggak ada ya kamu bisa mengikuti video ini lebih lanjut. Setelah itu, ketika kamu udah punya uang di dompet, yang kedua adalah saat kamu mengeluarkan uang ini, kamu ucapkan terima kasih. Bahkan ketika misalnya kamu ngeluarinya pakai kartu debit atau kredit, kamu dalam hati atau kamu bisa menjamin mata kamu saat kamu mencet PIN-nya, kamu saat menggesek kartunya, kamu ucapkan terima kasih. Makasih banyak.
kembali lebih banyak lagi, kembali semakin banyak, kembali semakin berlimpah, kembali semakin membawa banyak teman-temanmu datang lagi. Seperti itu. Jadi ucapkan self-talk atau afirmasi yang positif saat kamu mengeluarkan, bukan malah merasa berat, nanti nggak balik lagi atau susah dapetinnya. Ya akhirnya jadi susah beneran. Makanya jangan pernah ngeluarin kalau kamu lagi ngerasa nggak nyaman, lagi ngerasa berat, lagi ngerasa nggak happy. Ya nggak usah dikeluarin. Nah, tapi kan kalau misalnya buat bayar hutang gimana? Kan pasti ngerasanya berat, nggak mungkin ngerasa happy. Nah, kamu ubah sudut pandangnya. Jangan anggap itu bayar utang. Terus apa? Kamu anggap kamu sedekah. Meskipun faktanya adalah kamu bayar hutang, tapi kamu niatkan dalam hati, aku sedekah. Sedekah dalam hati, kamu niatkan seperti itu, rasanya happy, pasti lebih enak kan? Ketika misalnya kamu anggap ini membayar hutang sama kamu menganggap ini sedekah, lebih nyaman mana? Pasti lebih nyaman sedekah. Nah, nanti pada akhirnya jadi lebih enteng, lebih ringan. Itu seperti itu. Ketika rasanya enteng, ringannya, nanti kembalinya juga enteng dan ringan. Maksudnya kamu akan mendapatkan lagi lebih mudah. Terus kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, ya kamu niatkan saja uang ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan, gitu loh. Atau kamu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Karena dengan uang ini kamu bisa membantu misalnya orang-orang itu, misalnya kan namanya orang jualan ya, pasti dia memenuhi kebutuhan hidupnya, pasti dia punya karyawan, dia bisa membayar karyawannya. Jadi kamu menjadi perantara, kepanjangan tangan dari Tuhan. Ketika mindsetnya itu seperti itu, mindsetnya baik, bagus, yang terjadi adalah kita jadi semakin berkelimpahan. Tapi kalau mindsetnya di awal itu udah merasa takut, merasakan emosi-emosi yang negatif, ya justru malah akan menghadirkan hal-hal yang negatif juga. Jadi itu cara untuk bagaimana kita merilis atau membiasakan diri agar mental block terhadap uang tadi bisa lebih baik. Kalau memang cara-cara tadi masih kurang bagi kamu, kamu bisa mengikuti private coaching hypnoseduction. Nanti di situ aku gali lebih dalam, aku pretelin semua yang masih mengganggu, kemudian ditingkatkan kapasitas energinya, kapasitas bawah sadarnya, sehingga bisa lebih memberdayakan diri kamu. Oke? Mungkin itu saja yang bisa aku share kali ini, bagaimana caranya merilis atau melepaskan mental block terhadap uang. Kalau ada video atau konten yang ingin kamu bahas lagi, yang pengen aku bahas, kamu bisa komen di komentar. Nanti aku buatkan kalau memang konten itu relevan dengan apa yang aku bahas selama ini. Gitu saja mungkin dari saya. Sampai ketemu lagi.